Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat transisi atau membuat animasi background. Nah, yang pertama kita dapat melihat hasil yang mungkin ingin kita capai. Kurang lebih nanti seperti ini hasilnya ketika kita jalankan. Ya, nanti seperti ini ada animasi background yang berjalan. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu mode gambar. Nah, di sini, nah contohnya ini ya. Di sini kita buka terlebih dahulu. Nah, nanti kalau dari Freepik itu memang menyediakan juga file yang berasal dari nah ini. Nah, kalau kita download nanti ada versi vektornya. Kalau versi vektor itu berarti kita masih diberikan semacam gambar yang yang artinya yang bisa diedit. Yang pertama ini adalah klik show in folder, kemudian saya klik kanan, kemudian saya ekstrak. Nah, di sini kemudian saya klik. Di sini ada format AI dan EPS. Ya, kalau kita buka program Corel atau Adobe Illustrator, ya, ini kita bisa menggunakan, ya, bisa menambahkan atau bisa mengeditnya gitu ya. Di sini kemudian kita masukkan yang AI, buka yang AI. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang coba. Nah, ini sudah bisa kita uh, apa istilahnya pisah-pisah. Klik kanan ungroup all object misalnya. Ya. Atau klik kanan ungroup biar tidak terlalu banyak gitu ya. Yang pisahnya. Ini masih ya. Klik kanan ungroup object. Nah, ini sudah ini kayaknya ya. Kemudian yang pertama kita ini sudah beda-beda ini. Pertama misalnya ini ada papan tulis, kemudian ada bola dunia, ada meja juga, kemudian ada lemari, ya. Kemudian di sini ada jam juga. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini kita ekspor terlebih dahulu, file, kemudian ekspor. Ya, kita ekspor, kemudian kita jadikan satu. Ya. Nah, misalnya ini kita jadikan satu, misalnya kita tulis dengan aset, ya, gitu ya. Kita tulis dengan aset, kemudian JPG-nya kita ganti PNG aja biar transparan. Satu misalnya, selected only, ya. Nah, kemudian kalau ada peringatan kita oke saja, tidak apa-apa. Kemudian kita masukkan lagi di sini, klik kanan, file, export, ya. Kemudian kita kedua selected only, jangan lupa agar yang terekspor adalah yang terseleksi. Ya. Kemudian di sini kita seleksi file, export, kemudian kita kasih jangan lupa pilih PNG karena biar transparan. Kemudian ini juga file, kemudian export, kemudian 4, kita oke. Kemudian di sini juga file export atau Ctrl E bisa ya. Oke, di sini oke. Jangan lupa. Kemudian di sini adalah 6 ya. Nah, di sini Bapak Ibu, sebenarnya untuk yang di Freepik ya, di Freepik ini ada yang free, ada yang premium ya. Kalau kita misalnya kita gunakan untuk satu project yang misalnya project penelitian yang didanai, kita bisa berlangganan ya. Di sini kurang lebih antara 7 euro ya, atau misalnya kalau ini hanya 1 bulan berarti 10 euro lah. 10 euro itu kurang lebih 1 euronya 1 euro berapa rupiah? Nah, kurang lebih 17.000 ya.
Nah, 17.000 ini kali 10 berarti 170. Nah, dengan berlangganan 170.000 ini hanya 1 bulan tidak apa-apa. Ini kita dapat mendownload, saya rasa ratusan gambar. Pokoknya selama 1 bulan itu bisa kita download. Kalau untuk project, ya, sehingga misalnya kalau untuk project atau komersial, ketika ada klaim kita masih nanti kita bisa download apa itu mendownload sertifikat legalitasnya. Di sini ada aset ya. Nah, di sini sudah ngumpul jadi satu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu file masternya jadi tadi juga harus disimpan karena untuk animasinya kan nggak semuanya dianimasikan, tapi ketika animasi intronya itu kemudian dapat kita masukkan ya. Atau misalnya gambar fullnya sama gambar masih pisah-pisahnya seperti itu. Nah, di sini masih kita bisa tambahkan full gitu ya, full gambar. PNG juga. Oke. Baik, langkah berikutnya Bapak Ibu, kita selain dapat membuat animasi ya pada KineMaster ya, kita juga dapat menambahkan ya, dapat memanfaatkan Canva ya untuk secara otomatis dapat teranimasikan. Saya klik upload, kemudian upload media, kemudian device, kemudian saya cari tadi alamatnya di Dipklat Kris, kemudian aset. Ya. Ini semuanya saya upload ya, supaya tidak satu-satu ya kelamaan. Nah, oke, yang pertama kita bisa memasukkan ya kurang lebih seperti ini. Kita bisa memasukkan sedikit. Oke, kemudian kita bisa masukkan meja misalnya, ya meja, kita perkecil, kemudian peta di atas ya peta ya, datar peta, kemudian papan tulis sesuai gambar ini ya papan tulis. Nah, kalau ini menutupi kita bisa klik kanan, kemudian send to backward artinya kita turun satu lagi, kemudian turun satu lagi. Nah, itu. Ini bisa kita turunkan. Kita buat lebih besar ya. Kemudian ada lemari. Kemudian di sini seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, ajaibnya kalau di Canva itu bisa menganimasikan sendiri gitu ya. Kita nggak perlu mikir satu-satu. Nah, ini caranya ini. Kita klik Rise, kemudian di sini kita bisa memilih animasi. Contohnya kita milih Battle. Nah, otomatis animasi sendiri. Blok juga. Kalau blok itu nggak ada ya. Kalau font ini berlaku untuk font. Ya. Nah, ini otomatis animasi sendiri. Ini juga bagaimana kita memilih animasi-animasi yang sesuai dengan selera kita. Nah, ini misalnya ya kita pilih salah satu. Nah, ini bisa kita pilih durasinya, ya durasinya berapa. Misalnya kita ingin durasinya 7 detik misalnya. Nah, itu. Tapi saya rasa kalau semakin panjang juga semakin tinggi untuk ukurannya. Nah, kemudian ini kita simpan ya satu format MP4 ya, satu format MP4 kita simpan ya. Kemudian yang kedua format PNG. Jangan lupa ya karena nanti secara rencananya kita nanti akan ada format video yang dia akan berjalan sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian setelah menganimasikan dia diam. Nah, diam itu kita isi dengan gambar yang statis yaitu gambar PNG tadi. Nah, ada gambar diam dan tadi ada gambar yang bergerak atau video bergerak. Nah, ini bisa jadi aset ya, aset untuk penggunaan background kita gitu ya.
Nah, demikian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.